Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di Ahmad Official ID. So sebelum lanjut videonya seperti biasa, don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, jadi cerita ini tuh aku dapat dari salah satu subscriber aku. Mungkin itu nge-email ke email aku, katanya punya cerita pengalaman yang menyedihkan ketika ia SMP gitu. So buat kalian yang anti-anti cerita-cerita begini, mendingan kalian jangan nonton channel ini deh. Soalnya ini konten hanya untuk beberapa orang doang, oke? Karena ini berisi tentang GAY. Terus kita langsung aja, Ahmad akan ngebahas tentang ceritanya. Perkenalkan, nama gue Akbar. Gue waktu itu masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Gue tuh udah baru semester 2, udah kayak banyak banget yang suka sama gue. Dari mulai kakak kelas, dari mulai ya yang sekelas juga. Di sini rata-rata yang suka sama gue tuh pada cewek-cewek semua. Dan ya jelas gue masih normal, bukan GAY. Nah, di situ gue menjalani hari-hari seperti biasa. Yang dimana setiap gue ke sekolah, setiap gue pulang, pasti gue harus ditanyain, "Hei Akbar, lagi ngapain? Akbar, hai." Pokoknya banyak banget yang nyapa ke gue. Dan ya di situ teman-teman gue juga mengakui bahwa paras gue tuh tampan. Cuman gue sendiri tuh kayak, wah enggak dong, kayak ada yang lebih tampan dari gue. Jadi makanya di sisi lain gue tuh cuman kayak biasa aja. Cuman orang-orang yang pada wow ribet banget pokoknya. Gue udah semester 2 di sekolah itu. Dan ya di sini gue mau ngejelasin tentang sekolah gue. Jadi sekolah gue tuh ada yang namanya SMA juga. Jadi disatuin SMP sama SMA kayak gitu. Jadi SMA-nya tuh di belah sana dan SMP-nya tuh belah sini gitu. Jadi kayak satu komplek, cuman beda itu, beda apa pokoknya dibatas sama pagar gitu. Tetapi jalan keluar dan masuknya tuh sama. Mau SMA atau SMP pasti di sana jalan keluar masuknya. Dan tiba-tiba singkat cerita, waktu hari Sabtu gue nggak bawa motor karena motor gue tuh lagi di bengkel. Ya jelas dong, gue tuh waktu itu langsung di diem di depan koridor. Dan ya gue ngechat kakak gue, adik gue, pokoknya gue ngechat dari rumah, ada yang bisa jemput nggak. Dan ya nyatanya semua pada checklist satu. Dan gue mau minta tolong ke teman-teman juga udah pada pulang. Dan di situ situasi lagi udah sepi banget. Terus satpam nanyain, "Dek, kenapa belum pulang?" "Belum pak, ini lagi cari jemputan, soalnya kebetulan motor saya lagi di bengkel pak," kata si satpam itu. "Oh iya deh, kalau mau nunggu silakan di depan aja, soalnya nanti koridor kelasnya mau dikunci." Dan ya mau gak mau gue harus nunggu di luar kelas. Dan gue nunggu di sisi jalan gitu. Dan tiba-tiba entah berapa lama kemudian ada kakak kelas, bajunya juga sama dari SMA itu. Dan dia tiba-tiba nawarin, "Eh, kenapa belum pulang?" Terus kata gue, "Belum kak, ini lagi cari jemputan, soalnya orang rumah pada checklist semua." "Ya udah ikut kakak aja yuk." "Kemana kak?" "Ayo dianterin." "Yakin kak?" "Iya dianterin, cepet yuk. Nanti sama kakak dikasih jajan juga." Di situ gue seneng dong karena gue mau dikasih jajan. Di situ posisi gue masih polos banget. Karena gue ya jelas masih kelas 1 SMP. Gue mana ngerti yang kayak gituan. Singkat cerita, gue di perjalanan udah sampai nih di depan rumahnya dia. Dan gue bilang, "Kak, kenapa bukannya nganterin ke rumah saya?" Terus kata si kakak, "Iya nanti sama kakak dianterin. Cuman kakak mau ke rumah dulu sebentar ya. Yuk kamu ikut dulu." Dan di situ gue ngikut. Gue masuk ke rumahnya. Tiba-tiba mamanya nanyain, "Kok baru pulang sekarang sih?" Terus mamanya si kakak kelas itu bilang, "Biasanya tepat waktu pulang, kenapa lambat?" Dan si kakak bilang, "Iya mah tadi ada kerja kelompok dulu, tugas, ya biasalah anak SMA sibuk-sibuknya." Dan kata mamanya si kakak kelas ini teh, "Oh yaudah sana makan mandi." Ya terus nanyain ke gue, "Ini siapa? Kok muda banget temennya?" Dan ya gue bilang, "Ya bu, saya di kelasnya anaknya ibu." Dan di situ tiba-tiba si ibunya bilang, "Ya udah sana ikut makan juga ya."
Tiba-tiba kakak kelas gue tuh, ya yang senior itu tuh masuk ke dalam kamarnya dan bilang, ayo dek sekarang masuk juga. Hah? Kenapa kak? Emang aku harus masuk? Iya harus masuk. Dan di situ gue nurut-nurut aja karena mau dikasih uang jajan kan. Di situ gue masuk dan tiba-tiba pintu kamarnya dikunci. Jelas dong gue panik. Gue nanyain, kak kenapa dikunci? Terus kata si kakak, gak apa-apa. Dan biasanya tiba-tiba ibu masuk jadi dikunci. Oh, kataku cuman ngangguk-ngangguk aja karena aku di situ nggak tahu apa-apa. Dan setelah itu, di situ tiba-tiba kakak kelas itu buka baju dan gue nggak tahu dan gue nanya kenapa kak buka baju, kata si kakak gerah dek di kamar ini gerah. Kenapa emangnya ada nggak gerah emang? Enggak kak nggak gerah. Masa sih? Dan beberapa menit kemudian bener aja gerah dan gue pun buka baju dan kata si kakak kelasnya tuh kayak gini, kenapa deh nggak dibuka semua, hehe. Dan gue bilang sama, hah enggak kak. Terus kata si kakak sambil deket sama gue tiba-tiba ngebaringin gue di tempat tidurnya. Dan gue di situ masih polos kan, gue gak tahu apa-apa, gue cuman diem ngikutin alur ceritanya. Dan alhasil dia berbisik ke telinga gue sambil kayak meluk, sedikit meluk, berbisik kayak gini, dek buka dong semuanya, nanti sama kakak dikasih jajan loh. Ya jelas dong di situ gue gak tahu apa-apa, pokoknya gue tuh berfokus untuk dikasih uang jajan. Makanya gue langsung nurutin apa yang perintahnya dia lakuin gitu. Dan gue udah buka dan tiba-tiba dia suruh megangin kemaluannya dia gitu. Gue di situ nggak mau karena waktu itu gue jijik gitu, gue gak tahu apa-apa soal dunia per kayak gituan pokoknya. Dan tak berapa lama kemudian dia pun tiba-tiba memegang punyanya gue dan gue di situ kayak nggak ngerasa apa-apa, cuman biasa aja. Dan ya jelas kemaluan yang gue pegang, kemaluan kakak kelas gue itu benar-benar udah tegang banget. Gue pikir, ah kok bisa gini ya? Dan gue tuh di situ nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kakak kelas itu buka baju semuanya, bener-bener langsung dilepas semuanya. Dan gue udah lihat, wow anjir, ternyata kemaluannya bener-bener gede dan ada sedikit rimbun-rimbun bulu-bulu gitu. Dan gue tuh di situ belum belum ada kayak bulu-bulu gitu, makanya gue aneh dan rada jijik sedikit sih, kok banyak bulu gitu sih, gue bilang kayak gitu. Terus kak ngapain, kenapa dibuka? Terus kata si kakak, diem aja, pegang lagi ayo. Di situ gue pegangin punyanya dia lagi dan tiba-tiba entah berapa lama kemudian gue disuruh balik badan. Dan ya akhirnya gue nurut aja balik badan. Tiba-tiba dia masukin, tapi susah banget masuknya karena ya jelas lah gue masih kecil. Di situ hampir beberapa menit, pokoknya agak lama kemudian akhirnya masuk juga, cuman setengahnya, nggak masuk semuanya gitu. Dan udah beberapa lama kemudian tiba-tiba dia mendorong dengan secara paksa dan itu tuh rasanya sakit banget buat gue. Dan dia langsung masuk ke dalam dan rasanya tuh bener-bener sakit banget. Dan gue gak habis pikir lagi tentang si dia karena apa yang pertama dimulai gue diperkaos sama dia, diajak begituan sama dia, akhirnya gue tahu, gue searching tentang begituan. Oh ternyata gini 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 gini. Cuman di situ gue nggak horny karena gue masih kecil, gue nggak tahu apa-apa. Terus dia tuh udah chat beberapa kali, hampir 3 kali, karena udah beres cerot main lagi kayak gitu. Dan sampai sekarang gue jadi ketagihan dan gue mempunyai rasa keenakan apabila kalau gue di cara begituin gitu. Lo tahu kan, pasti lo peka deh. Pokoknya intip pertamanya gue kayak gitu itu tuh diajak oleh kakak kelas gue. Setelah gue di situ
Gue dianterin dong ke rumah gue dan tiba-tiba keesokan harinya pantat gue tuh bener-bener sakit banget. Gue tuh kalau berak tuh sakit pokoknya rasanya. Dan entah seminggu 2 minggu kemudian biasa lagi gitu. Dan iya sampai sekarang si kakak kelas itu tuh sering begituan sama gue gitu. Oke guys, sekian aja ceritanya. So buat kalian yang punya cerita-cerita menarik yang perlu gue bahas di channel ini, cus kirimin aja ke email yang ada di deskripsi, oke? Bye bye.